Teknologi makin hari makin bergeser ke arah kemajuan. Bahkan kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali pada sektor keuangan. Kini, siapapun dapat mengirim uang tanpa perlu ke bank hingga meminjam uang hanya melalui gadget kita secara online atau bisa dikenal dengan istilah fintech peer-to-peer lending. Tercatat, saat ini ada 103 pelaku fintech yang terdaftar dan memiliki izin di OJK. Dengan ketatnya persaingan tersebut, tentu inovasilah yang menjadi kunci untuk selalu menjadi yang terdepan. Salah satunya adalah PT iGrow Resources Indonesia yang didirikan pada tahun 2014. Uniknya, inovasi yang dilakukan oleh PT iGrow Resources Indonesia bisa dikaitkan dengan model inovasi akar rumput atau grassroots innovation. Inovasi apakah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan grassroots innovation? Yuk simak video berikut. Pada tahun 2016, iGrow terpilih menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di program akselerator bisnis yang diadakan di Silicon Valley, Amerika Serikat bersama 500 startup lainnya. Karena prestasinya itu, majalah Forbes menyebut iGrow ini sebagai Farmville di dunia nyata. Hal ini dikarenakan iGrow merupakan startup fintech peer-to-peer lending yang inovasinya bergerak di sektor pertanian. Perusahaan ini menyediakan platform peer-to-peer yang mempertemukan petani lokal, lahan yang belum optimal diberdayakan dengan investor untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Menjadi negara tropis di mana hujan turun hampir setengah tahun, kita bisa menanam apapun untuk makanan kita. Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan biodiversity paling kaya di dunia yang seharusnya bisa memproduksi lebih dari apa yang kita butuhkan. Tapi mengapa kita tidak bisa memproduksi cukup gandum, cukup gula, daging, susu, dan lain-lain? Semua itu tentang modal dan skill. Di negara dengan suku bunga 6% per tahun yang dijamin oleh deposito bank, siapa yang ingin mengambil risiko di pertanian? Di mana tingkat pengembalian bisa saja sama dengan deposito di bank. Dan risiko yang lebih tinggi seperti harga yang fluktuatif, kekeringan, hama, banjir, dan hal yang unpredictable lainnya. Tapi dengan masalah yang besar, juga memiliki kesempatan yang besar. Disinilah bisa kita lihat iGrow Local Food. Masyarakat Eropa hanya memiliki sekitar 0,05% tingkat pengembalian dari deposito bank. Amerika Utara sebesar 1,35%, Australia dan New Zealand 3-3,5%. Bagaimana jika kita punya akses ke investasi untuk growing food di Indonesia untuk 260 juta orang di Indonesia? Kita tidak perlu menjadi petani profesional atau importir. Kita bisa tetap duduk di kantor dengan gadget kita sama mudahnya dengan investasi lainnya. Tapi kali ini, kita investasi di sektor real market yang besar di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Investasi di iGrow tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat lingkungan dan sustainability dari bumi kita untuk generasi yang akan datang. Inovasi ternyata juga tidak harus secara kaku diarahkan dan dilegitimasi oleh otoritas dengan hierarki yang lebih tinggi melalui berbagai kebijakan-kebijakan inovasi, tetapi dapat pula berasal dan tumbuh dari masyarakat akar rumput. Inovasi dengan model bottom-up seperti ini diyakini lebih berkelanjutan dalam mengatasi masalah lokal di tingkat masyarakat. Seorang tokoh yang berasal dari India bernama Anil Gupta merupakan pionir dari grassroots innovation atau inovasi akar rumput. Menurutnya, inovasi ini merupakan penemuan yang dihasilkan oleh masyarakat luas secara individu ataupun berkelompok, bahkan mungkin secara komunal dan sifatnya asli, spontan, serta tidak tergantung pada perencanaan formal dalam kegiatan yang diorganisasikan. Inovasi jenis ini memiliki peran dalam meningkatkan daya saing usaha kecil menengah atau UMKM dan juga menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut beberapa penelitian, bahwa inovasi-inovasi pembangunan desa mengalami berbagai kendala,
seperti tidak tepat sasaran, rumitnya birokrasi, sistem pertanggungjawaban, ketidaksiapan aparatur pemerintah desa, peraturan yang tumpang tinggi, hingga permasalahan korupsi. Kebijakan dan inovasi yang dilakukan pemerintah secara top-down dari atas ke bawah tersebut akhirnya kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat lokal di tingkat desa. Lalu, apakah inovasi yang dilakukan oleh PT Agro Resources Indonesia ini dapat dikatakan dalam inovasi akar rumput? Dalam guidance dokumen yang dibuat oleh the World Bank dengan judul In Innovation Policy, A Guide for Developing Countries, menyebutkan bahwa terdapat 3 hal dalam Grassroots Innovation Network. Yang pertama adalah Grassroots Innovation Network ini mendukung upaya individu atau kolektif yang menghasilkan produk inovatif berdasarkan pengetahuan tradisional dan adat. Founder dari iGrow ini merupakan seseorang yang berpengalaman pada bidang pertanian. Ciri yang kedua, program Grassroots Innovation ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pengetahuan, inovasi, dan praktik lokal yang sebagian besar diproduksi dan dipelihara di grassroots level. Hal ini sejalan dengan pencapaian iGrow yang telah berhasil mempekerjakan lebih dari 7.500 petani di lebih dari 2.500 hektar lahan. Lalu, ciri yang ketiga dari Grassroots Innovation adalah nilai dapat ditambahkan dari sektor sains dan juga teknologi, tetapi pengetahuan tradisional dan gagasan utama muncul secara lokal. Sekali lagi, hal ini sangat sesuai dengan iGrow, di mana iGrow menciptakan platform digital yang memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam meminjam modal. Ada inovasi, tentu saja ada inovator yang menjadi aktor penggerak. Aktor di balik inovasi dari iGrow ini adalah Bapak Muhaimin Iqbal selaku komisaris yang telah berpengalaman dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Dan Andreas Senjaya sebagai CEO yang ahli dalam bidang programmer. Perpaduan antara pengalaman di bidang pertanian dan juga teknologi ini menciptakan sebuah platform digital yang sangat inovatif. Dalam menjalani bisnisnya melalui inovasi ini, iGrow tentunya mengalami beberapa hambatan dan juga kendala. Yang pertama yaitu adanya potensi gagal panen. Gagal panen ini mungkin dikarenakan adanya hama atau penyakit yang menyerang lahan dan juga mungkin adanya kelalaian dari penerima pendanaan. Juga gagal panen mungkin disebabkan karena adanya bencana alam. Kendala yang kedua yaitu potensi adanya gagal bayar. Dengan inovasi yang dilakukan, iGrow telah menyalurkan pinjaman penanaman modal di bidang pertanian sebesar 572,2 miliar rupiah dengan rata-rata bagi hasil sebesar 12 sampai dengan 18% per tahun. Dari pembagian hasil ini, maka 20% adalah milik dari iGrow. Terakhir, saya ingin menyimpulkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh iGrow dengan menggabungkan teknologi, perbankan, dan juga knowledge yang dimiliki oleh masyarakat tentang agrikultur, buktinya dapat memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, Indonesia perlu mengembangkan inovasi-inovasi akar rumput seperti ini karena sangat cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa!